pengabdian masyarakat, pendampingan pemanfaatan aplikasi Super Smart dalam vocational placement bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa. Nama aplikasinya adalah Super Smart. Ini untuk yang bakat ya Bapak Ibu. Sebenarnya nanti ide Smart yang tadi disampaikan Pak Pri untuk minat itu juga ada di aplikasi yang sama, hanya beda cabang saja begitu. Nanti akan ada cabang ide Smart. Nah, untuk yang Super Smart ini kita fokuskan di bakat Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi juga sudah disebutkan Pak Bagio gitu ya, mirip-mirip antara Super Smart, ide Smart, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Transmart ya Bapak Ibu ya. Nah, Smart sendiri berasal dari singkatan ya, yaitu 11 Maret sebenarnya begitu. Jadi S dan Mart begitu ya. Jadi asal namanya dari situ ya, Smart. Tapi jadi ide Smart juga Smartnya itu adalah 11 Maret gitu, University. Tapi Transmart bukan milik kami ya. Jadi nanti jangan keliru begitu. Transmart bukan menjadi bagian dari 11 Maret University. Sementara supernya berasal dari support, aptitude, recognize begitu. Nah, ini dari aptitude begitu. Aptitude kalau ability kemampuan. Kalau attitude sikap, kalau aptitude bakat ya, betul. Pakai P. Nah, ini tadi ada ya di soal pretest. Baik. Jadi kenapa diberi nama Super Smart itu berasal dari kepanjangan tersebut, support, aptitude, recognize, untuk mengenali instrumen yang digunakan untuk mendukung pengenalan bakat begitu ya, diciptakan oleh Universitas 11 Maret. Ya, nah kemudian ini merupakan instrumen identifikasi, jadi yang mana menjadi bagian dari assessment begitu. Kami mengakui bahwa ketika ini digunakan untuk assessment, ini mungkin belum bisa secara mendalam, tapi ini bagian dari assessment, yaitu proses awal untuk mengidentifikasi dan berbasis digital supaya mengikuti zaman yang semakin canggih begitu ya Bapak Ibu. Dan kita berfokus pada bakat pada anak berkebutuhan khusus. Nah, sedikit yang mau saya tekankan di sini, kembali lagi ini instrumen ini adalah alat bantu ya Bapak Ibu ya, alat bantu. Sehingga sebenarnya kunci utamanya bukan di instrumen begitu, bukan di aplikasi ini. Kunci utamanya tetap pada human resource-nya alias Bapak Ibu guru sebagai pengguna instrumen. Begitu. Karena instrumen ini nanti hanya alat bantu saja. Hasilnya nanti sesuai dengan kondisi anak atau tidak, kembali lagi bukan di instrumennya, tapi kemampuan Bapak Ibu guru untuk kemudian memberikan penilaian terhadap siswa, terhadap kondisi siswa yang kemudian dimasukkan dalam instrumen. Begitu. Nah, kenapa saya tekankan ini? Karena pada saat uji coba, kemudian pada saat proses pengembangan begitu, ada banyak yang menanyakan begitu, kok hasilnya nggak sesuai dengan kondisi anaknya, kok ini begini, kok begitu dan sebagainya, kok hasilnya tinggi semua atau kok tidak ada yang cenderung dan sebagainya. Kembali lagi itu ini alat bantu ya Bapak Ibu ya, alat bantu. Nah, sehingga kuncinya adalah di bagaimana kita menggunakan alat bantu tersebut. Kalau Bapak Ibu menggunakannya tidak sesuai misalnya dengan SOP, tidak sesuai dengan anjuran dan sebagainya, yang hasilnya akan tidak sesuai dengan apa yang kondisi di lapangan begitu. Nah, nanti mungkin akan lebih jelas di bagian belakang. Kemudian pengembangnya adalah Universitas 11 Maret sesuai dengan hak dari haki ya, haki kami itu berbunyi Universitas 11 Maret. Kemudian ini kami kembangkan dari tahun 2021 sampai 2022, mendapatkan pendanaan dari UNS begitu. Dan di tahun 2023 selanjutnya kami lakukan sosialisasi, salah satunya yang terpilih begitu ya, itu di SLB Negeri Salatiga. Tepuk tangan dulu ya. Nah, hanya saja di instrumen kami mengacu pada Gartner, sehingga hasilnya nanti tidak kok anak ini bakatnya membatik,
yang ini bakatnya ngamplas misalnya begitu ya, yang ini bakatnya menari, tidak demikian, karena Gardner tidak bicara tentang keberbakatan itu gitu. Nah, yang Gardner bicarakan adalah keberbakatan dalam aspek-aspek, yaitu apakah dia musikal, apakah dia naturalis, apakah dia punya bakat bahasa, apakah dia matematika logis, spasial visual, kinestetik, interpersonal atau intrapersonal gitu. Jadi kita nggak akan bicara langsung ke vokasionalnya Bapak Ibu gitu ya. Nah, tadi dicontohkan oleh Pak Pri gitu. Misalnya kalau vokasional Bapak Ibu misalnya adalah membatik gitu. Nah, tadi dari penjelasan Pak Pri, kira-kira kalau membatik, maka anak itu menurut Gardner harus punya bakat yang menonjol di nomor berapa Bapak Ibu? Membatik. Kira-kira kinestetik, oke, 6 ya. Spasial visual, betul, spasial visual. Jadi 5 dan 6. Nah, kalau dia punya bakat 5-6, dia bisa membatik begitu. Artinya dia punya potensi untuk membatik. Karena batik itu ada spasial visual. Mengetikkan alamat ini, atau mungkin Bu Arsi bisa dikirim untuk linknya, ya supaya tidak perlu mengetik. Selalu, sering, jarang, tidak pernah, ini kan penilaian ya Bapak Ibu ya, justifikasi. Misalnya sebelumnya kelas 1, terus dilakukan identifikasi oleh Bu Fani. Lalu nanti dia naik kelas 2 ganti wali kelas, begitu. Misalnya dengan Bu Widya. Nah, Bu Widya nanti tinggal cari NISN, nanti kan sudah muncul, karena dulu sudah pernah diinput oleh Bu Fani. Diganti datanya boleh tidak? Boleh. Jadi data itu akan berganti, tapi berarti record yang lama, ya, akan tertindih dengan record yang baru. Karena bisa jadi, seperti yang kita tahu, dalam proses assessment itu kan berkesinambungan terus-menerus ya Bu ya. Hari ini kita tahu anak ini pendiam, bisa jadi besok itu dia berubah begitu ya, menjadi anak yang sangat banyak bicara, misalnya begitu. Nah, sehingga itu akan terus dinamis begitu. Jadi hari ini dia pandainya di spasial kinestetik, ternyata besok ada ketambahan bahasa dan interpersonal. Universitas 11 Mata.